Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Nugraha dengan NPM 2417051058. Jadi di sini saya akan belajar mengenai perangkat input output. Di sini saya belajar menggunakan media internet. Jadi di sini saya menggunakan ChatGPT nih untuk mencari ibaratnya kerangka dari materi yang ingin saya pelajari. Ini di sini ada pengertian perangkat input output nih atau I/O. Ada komponen penting yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem komputer. Perangkat ini memungkinkan data masuk ke dalam sistem, yaitu input, dan juga memungkinkan hasil dari proses komputer ditampilkan ke pengguna, output. Beberapa perangkat bahkan bisa berfungsi sebagai input sekaligus output. Kita masuk ke jenis perangkat I/O nih. Pertama nih perangkat input. Ini berfungsi nih memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau sinyal lainnya. Contohnya nih ada keyboard, ini untuk mengetik teks dan perintah. Mouse nih untuk menggerakkan printer dan milih menu nih. Scanner untuk memindai dokumen atau gambar ke dalam bentuk digital. Mikrofon nih salah satu yang saya gunakan sekarang ini untuk merekam suara. Webcam juga nih untuk menangkap gambar atau video secara real time. Joystick atau gamepad untuk bermain game interaktif. Ini saya nggak punya nih. Yang kedua ada perangkat output. Ini bertugas untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Contohnya itu ada monitor, menampilkan informasi visual, teks, gambar, video nih. Salah satu yang saya gunakan sekarang nih di laptop tapi ya. Itu ada printer, mencetak dokumen atau gambar ke media fisik. Speaker ini mengeluarkan suara atau audio. Proyektor menampilkan tampilan komputer ke permukaan layar besar. Selanjutnya ada perangkat I/O ganda nih, input sekaligus output. Contohnya touchscreen sebagai input saat disentuh dan output menampilkan visual nih. Biasanya di HP, tablet atau ya beberapa laptop juga ada yang ada touchscreen ya. Yang keduanya ada modem, mengirim dan menerima data melalui jaringan internet. CD, DVD, RW drive ini bisa membaca input dan menulis output data dari CD atau DVD. Network card NIC menerima dan mengirim data melalui jaringan komputer. Ini ada fungsi perangkat I/O nih, menghubungkan manusia dan komputer, memfasilitasi interaksi data, menjamin kelancaran proses kerja sistem. Ada cara kerjanya nih, cuma dua apa ya? Perangkat input pengubah sinyal fisik, misalnya nih tekan tombol, suara, gerakan menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh CPU. Setelah diproses oleh CPU dan disimpan di memori, hasilnya dikirim ke perangkat output untuk dikonversi kembali menjadi bentuk yang bisa dimengerti manusia, seperti gambar di layar atau suara dari speaker. Kesimpulannya itu, input output itu adalah jembatan penting antara pengguna dan sistem komputer. Tanpa perangkat ini, interaksi dengan komputer tidak akan bisa dilakukan secara efisien. Dengan beragam jenisnya perangkat I/O membuat komputer menjadi alat yang fleksibel dan mampu digunakan dalam berbagai kebutuhan dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan. Jadi itu dia, udah lumayan menjelaskan lah apa itu input output. Tapi seperti masih kurang untuk materinya nih, belajar masih kurang. Jadi kita bakal cari di internet nih. Kita akan berseluncur, masukkan data atau perintah dalam komputer, itu input. Ini contohnya sama kayak tadi, tapi di sini ada satu nih yang beda nih di output nih, plotter, digunakan untuk mencetak gambar vektor seperti gambar teknik dengan resolusi tinggi. Ini ada
ada kartu memori di sini. Flash disk menyimpan data dan membaca data. Outputnya menyimpan data, menyimpan data itu masuk output ya. Oke, perangkat yang memainkan peran penting: layar monitor, printer, speaker. Nih dari Geeks for Geeks. Translate dulu. Perangkat input untuk mengirim sinyal komputer guna menjalankan tugas. Penerima di ujungnya adalah CPU nih, Central Processing Unit, yang berfungsi untuk mengirim sinyal ke perangkat output. Di perangkat output ini ada keyboard, perangkat penunjuk, komposit, pengendali permainan, perangkat visual, perangkat input audio. Ini keyboard nih, papan ketik. Sesi kunci ada tombol angka, tombol mengetik, tombol kontrol, tombol khusus, enter, shift, caps lock, tab dan lain-lain, tombol fungsi, 12 tombol dari F1 hingga F12 berada di baris atas. Ini ada mouse ini yang saya gunakan sekarang nih, mouse. Terus ada tongkat kendali, ini joystick lah, ini karena ke translate jadi tongkat kendali. Ada bola lintasan, trackball nih. Nah, di sini baru nih. Aksesoris notebook dan laptop, ini beberapa nih ada nih sebagai pengganti mouse. Biasanya ada kalau di laptop itu di tengah-tengah keyboardnya itu trackball. Sini ada pena cahaya, pen, coba kita lihat di translate-nya. Oh iya, like pen, kayak pena cahaya, masuk akal. Pena cahaya ini pena tunggal hitam monitor. Oke, pemindah ini scanner, pembaca tanda optik OMR, karakter optik OCR. Pembaca kartu, pembaca kode batang, barcode, webcam, digitalizer. Oke. Monitor ini juga dikenal sebagai visual display unit atau video. Keluaran utama nih, monitor tabung sinar katoda nih, CRT. Katoda, sinar katoda ray, tabung. Pixel adalah elemen visual sangat kecil untuk tampilan CRT. Semakin kualitas hasil gambar semakin kecil pixelnya. Ini layar panel datar nih dibandingkan CRT, ini lebih kecil berarti. Konsumsi dayanya, beratnya juga lebih ringan, volumenya juga. Ini karena dia untuk digantung di dinding atau dikenakan di pergelangan tangan. Oh, jadi kayak watch, digital watch. Revisi ini cetak printer banyak juga ya ternyata. Terdapat karakter, cuma setelah impact, karakter line, non impact, laser, inkjet, cat tinta, bicara, speaker, bicara ya, proyektor, plotter, perencana, pembaca braille ini berarti huruf itu ya, huruf buat tunanetra, proyek ya, pengguna tunanetra. Kartu video card dipasang di motherboard. GPS ini Global Positioning System. Ini ada headphone. Nah, di sini nih hybrid ini. Ini ada touchscreen, samping
HP, tablet, ATM. ATM juga. Hard drive eksternal, USB, flash disk. Sih, coba kita cari di yang lain. Padang detik.com 2021. Let's see this one. Tolong sekali. Masih sama ya. Kita lihat kesimpulannya deh. Kayaknya menarik nih. Komentar dapat digunakan untuk dokumen bermain game dan hasil web. Komentar juga digunakan untuk mengedit atau membuat spreadsheet, presentasi, dan video untuk melakukan semua operasi yang bermanfaat ini pada komputer. Kita melakukan perangkat input dan output yang umum digunakan meliputi keyboard, mouse, pemindai, printer, monitor, dan speaker. Beberapa perangkat dapat mengirim dan menerima data yang disebut perangkat input output hybrid di drive CD, drive DVD, dan drive USB. Oke, sama aja ya kayaknya. Untuk materi perangkat input output ini sampai sini aja ya kayaknya. Saya ucapkan terima kasih, dan sebenarnya sesi belajar melalui media internetnya sampai sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.